Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 10 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 18 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hikmah, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema A'malul qulub li ahli tauhid, amalan qalbu bagi ahli tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas perkara dari ibadah seorang muslim. Kalau kita perhatikan aspek kehidupan seorang muslim, ada aspek yang bernama akidah, yaitu keyakinan di dalam kalbunya. Dengan keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yang berkaitan dengan akidah, seperti rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan ada perkara yang berkaitan dengan ibadah,
ada perkara yang berkaitan dengan ibadah, yaitu perkara-perkara yang merupakan pengabdian diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama, ayat yang merupakan perintah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Itu ayat yang pertama, perintah dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah adalah pengabdian seorang muslim. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aspek yang kedua di dalam kehidupan seorang muslim. Dan pada tema kita kali ini membicarakan aspek itu, amalan qalbu bagi ahli tauhid. Maksudnya amalan ibadah yang berkaitan dengan qalbu bagi ahli tauhid. Dan amalan ibadah, pengabdian diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan qalbu, dan ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Yang berkaitan dengan lisan seperti membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, saling nasihat menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan yang lain-lainnya daripada ibadah-ibadah lisan. Adapun ibadah anggota tubuh seperti sholat, puasa, kemudian berzakat, kemudian berhaji, berumrah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Ini ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, yang kita bahas sekarang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan qalbu. Qalbu adalah sepotong daging yang ada pada tubuh kita di bagian dada sebelah kiri. Dan qalbu inilah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masih kecil kemudian dibawa oleh Jibril alaihi salam ke sebuah tempat, lalu dibelah dada beliau, kemudian dikeluarkan qalbunya, dan di dalam qalbu tersebut ada bagian kecil yang merupakan hadzus syaitan, yang merupakan bagian dari syaitan. Kemudian dipisahkan oleh Jibril alaihissalam dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari syaitan tersebut. Lalu qalbu tersebut dibasuh oleh Jibril alaihissalam dengan mangkok yang terbuat dari emas dan dengan air dari Zam-Zam. Kemudian dikembalikan lagi oleh Jibril alaihissalam dan kemudian dijahit kembali, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wa ra'aitu athar al-mikhyat fi sadrihi, dan aku melihat bekas dari jahitan tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qalbu ini sangat erat kaitannya dengan akal, sangat erat kaitannya dengan perasaan,
sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan. Amalan itulah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan amalan yang dipilih dari amalan-amalan qalbu yang begitu banyak, amalan-amalan yang berkaitan dengan tauhid. Adapun tauhid, karena tema kita amalan qalbu bagi orang bertauhid. Orang yang bertauhid adalah orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kekhususan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tauhid, yaitu ifradullah taala bima yakhtassu bihi, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. La yusyarikuhu ghairuhu. Tidak ada yang bersyarikat dengan Allah di dalam perkara-perkara khusus tersebut. Seperti tauhidul uluhi, tauhidur rububiyah. Seperti keesaan di dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan dari penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ketenangan hati, memberikan anak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkaitan dengan tauhid, keesaan Allah di dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Dan itu hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdu, alif lam di sini, alif lam lil istighraq, yang artinya segala macam pujian. Lillah, lam dan lafzul jalalah. Li di sini adalah lamul ikhtisas, yang artinya kepemilikan hanya milik Allah secara khusus. Segala macam pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kenapa? Karena Allah esa di dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini disebutkan oleh para ulama sebagai jenis pertanyaan su'alun taqriri, soal pertanyaan untuk menetapkan ma'nahun nafi, yang maknanya adalah peniadaan. Artinya tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 3. Karena tidak ada yang mencipta selain Allah, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, satu-satunya. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid. Meyakini bahwa Allah esa di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencipta, mengatur, berkuasa. Saya beri contoh misalkan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya, bagaimana engkau menetapkan di dalam qalbumu tentang
Allah itu satu-satunya yang paling berhak diibadahi, karena Allah paling berhak, paling menguasai, mencipta, mengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Imam Syafi'i tidak melihat langit, kemudian antariksa. Imam Syafi'i tidak melihat gunung-gunung dengan segala macam kehidupan yang ada padanya. Imam Syafi'i tidak melihat kepada lautan-lautan. Beliau mengatakan, "Utsbitu ala wahdaniyatillah bi waraqatit tut." Aku menetapkan atas keesaan Allah bahwa dialah yang khusus memiliki penciptaan, pengaturan, kekuasaan, maka dialah yang paling berhak untuk diibadahi, yaitu dengan daun beri. Daun beri jika dimakan oleh kambing, oleh domba, maka akan menghasilkan labanan khalisan, yaitu susu yang murni, yang keluar min baini farsin wadam, yang keluar susu yang murni tersebut dari antara, mohon maaf, tahi dan darah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Yang artinya, dan di dalam binatang ternak seperti al-an'am, seperti kambing, domba, sapi, onta, bagi kalian benar-benar terdapat pelajaran. Pelajaran tentang apa? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nusqikum mimma fi butuni. Kami memberikan minum kepada kalian dari perut binatang-binatang ternak tersebut. Min baini farthin wadam, yang mana minuman tersebut keluar dari antara tahi dan darah, yaitu apa? Labanan khalisan, yaitu susu yang khalis, susu yang murni, padahal dia keluar antara tahi dan darah. Kalau sudah murni, sa'igan lisyaribin, itu daun beri dimakan oleh binatang ternak menjadi susu yang murni. Daun beri dimakan oleh rusa menjadi minyak wangi misik. Subhanallah. Daun beri dimakan oleh ulat menjadi apa? Sutra yang sangat lembut. Kuasa Allah, tidak ada yang mampu berkuasa atas itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tauhid. Daun beri dimakan oleh lebah menjadi madu yang sangat bergizi dan manis. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah." Yang mana pencipta atas segala sesuatu ini, dialah Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Dan itu kekhususan dari Allah yang kedua. Kekhususan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, mengatur, berkuasa. Karenanya Allah mempunyai kekhususan yang kedua, yaitu Allah yang memiliki ibadah seluruhnya, seluruh jenis ibadah. Dari mulai ibadah lisan, kita katakan tadi, ibadah kalbu, ibadah lahiriah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid, mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, antum kalau perhatikan, dan ini salah satu amalan qalbu bagi orang yang bertauhid yang akan kita bahas, yaitu tafakkur. Tafakkur itu membuat seseorang akan benar-benar tunduk kepada Allah, kemudian benar-benar tidak pernah mengeluh di hadapan makhluk,
Karena dia berhadapan dengan zat yang sangat kuasa. Coba bayangkan, siapa yang bisa berpikir menjadikan darah haid perempuan menjadi asupan makanan bagi seorang janin yang sedang dikandung di dalam rahim seorang perempuan? Siapa yang bisa menjadikan ular bisa hidup padahal di dalam mulutnya terdapat bisa yang mematikan? Siapa yang bisa memikirkan tentang gunung-gunung yang besar-besar dan yang kita lihat dari permukaan laut sampai atas itu hanya 30% dari badan gunung tersebut, sedangkan 70%-nya sebagai arsaha wal jibala arsaha, sebagai pasak-pasak bumi. Siapa yang menanam tersebut? Innahu huwallahu wahda. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jujur para ikhwan yang dirahmati Allah, tema ini sengaja saya angkat agar orang yang sudah belajar tauhid, ngaku bertauhid, jauh dari kesyirikan akbar, tetapi dia terkadang lepas kontrol tentang tawakal, suka berkeluh kesah, putus asa. Kalau duduk di samping dia pasti ceritanya cerita yang sedih-sedih. Jarang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ceritanya pasti sedih-sedih. Apa kabarnya? Kaif halak? Apa kabarnya? Yang mana? Ngaku ahli tauhid, ngaku sudah hafal kitab tauhid, dapat musibah, cerita sana sini. Saya beri contoh misalkan, ada orang teman saya di Banjarmasin, Ustaz, saya ingin cerita. Kemudian setelah cerita ini, apa nasihat Ustaz untuk saya? Saya ini bapak meninggal, Ustaz. Nah, saya bilang ini, saya sudah paham maksudnya. Pasti nih, karena kejadian banyak. Kita paham karena sudah kejadian banyak. Orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai biasanya cerita sana sini. Ceritanya ini tujuannya untuk apa? Tahu nggak? Hah? Untuk apa? Untuk agar tidak terima takdir Allah, tapi caranya halus. Di mana-mana saya pernah diceritakan seperti ini dengan orang yang berbeda-beda. Ustaz, sesuatu yang paling sebenarnya dia bilang begini, sebenarnya saya banyak nikmat Allah untuk saya sangat bersyukur. Cuma ada yang cuma ada yang masih mengganjal di dalam hati. Nah, ini cerita kawan terakhir misalnya. Cerita begini. Bapak saya meninggal. Saya itu sudah ridha dengan meninggalnya. Cuma ada satu. Sebelum beliau meninggal, saya jadi berpikir alangkah indahnya kalau saya bawa beliau ke rumah sakit. Tapi pesan bapak jangan dibawa. Akhirnya itu yang mengganjal ke saya. Coba saya bawa saja, minimal usaha terakhir. Saya langsung tegas, ya akhi, ini cerita jangan engkau ceritakan kepada yang lain setelah saya. Setelah ini ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jangan pernah cerita itu lagi kepada siapapun dari makhluk setelah saya. Karena itu trik iblis mengganggu manusia untuk tidak terima takdir Allah. Nah, makanya harus ada amalan qalbunya. Katanya sudah ngaji kitab tauhid, padahal dalam kitab tauhid ada bab as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdir Allah. Ayatnya dia hafal, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, qalbunya, tapi pengamalannya dia tidak lakukan.
Ya. Sama seperti orang-orang yang terlalu bersandar kepada makhluk, padahal sudah ngaji tauhid, ngaku ahli tauhid, saat ditelepon oleh atasannya atau oleh orang yang dianggap bisa membantu urusannya, padahal lewat telepon, maka sambil nunduk-nunduk, iya, siap. Sampai ke tanah kepalanya, tauhidmu mana? Tauhidmu mana, wahai ahli tauhid? Apakah seperti itu kita menundukkan diri kepada makhluk? Mana tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari lebih menghujam dan lebih didengar doanya. Mana ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sujud. Perbanyak doa di dalamnya. Ahli tauhid semestinya seperti itu, tidak menunduk kecuali hanya kepada Allah. Dan ini terjadi setelah Covid. Sebagian orang mendewakan orang lain, seakan-akan seluruh permasalahannya, rezekinya di tangan si fulan. Ahli tauhid hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sengaja saya angkat tema ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu benar. Lewat telepon, berarti yang nelfon kan nggak tahu, sampai nunduk-nunduk kepalanya. Orang yang ahli tauhid tidak ruku, tidak sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hasil pendidikan tauhid. Lihat, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihasilkan dari pendidikan tauhid oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menaiki kuda, kemudian masuk dengan kuda tersebut ke istana seorang raja yang musyrik atau kafir. Kemudian dia berkata, "Ya ayyuhal malik, aslim, taslam, wa illa atika birijal yuhibbunal mauta minal hayat." Wahai raja, masuk Islam engkau, maka engkau akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan dengan pasukan yang lebih cinta kematian daripada kehidupan. Kapan bisa terjadi seperti itu? Tauhid. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusan tawakal, itu amalan qalbu, nanti akan saya bahas satu-satu. Jadi para ikhwah, tema yang saya angkat berkaitan dengan pengabdian diri, bukan melalui lisan, bukan melalui anggota tubuh, tetapi melalui qalbu. Dan ingat, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Amalan qalbu lebih agung, lebih mulia, lebih besar pengaruhnya dibandingkan amalan lahiriah. Dan amalan qalbu, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu adalah sumber amal. Amalan lahiriah, kita bisa sholat tadi subuh, kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita bisa tahajud, kita bisa witir tadi. Itu adalah pelengkap dan pengikut dari amalan qalbu. Orang bisa beribadah, mengeluarkan hartanya untuk nafkah, sedekah, zakat, infak, karena ada amalan qalbu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di majelis ilmu sebanyak ini setelah salat subuh. Kenapa? Karena ada amalan qalbu yang ada di dalam qalbu kita, yaitu mahabbah fillah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika puasa
menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, meskipun dalam kamar sendirian, meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi kita tahan makan dan minum tersebut. Kenapa? Karena Allah, karena ada amalan qalbu. Apa itu? Al-khawf. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dan karena takut kepada Allah akan dihisab kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan qalbu. Amalan qalbu sumber. Amalan lahiriah cuma pengikut dan penyempurna dari amalan qalbu tersebut. Di situ letak pentingnya amalan qalbu. Nah, ini yang dimaksud dengan tema kita, amalan qalbu bagi ahli tauhid. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada amalan qalbu yang pertama. Amalan qalbu yang pertama adalah yang paling utama, yaitu keikhlasan. Seluruh amalan lisan, amalan lahiriah tidak akan bermanfaat tanpa ikhlas. Sejujur-jujur apapun manusia, sebagus apapun adab akhlak, ya, seorang manusia tanpa keikhlasan maka tidak akan bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah karenanya atau darinya. Maka ikhlas ini penting. Apa pengertian ikhlas? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ikhlas sebelum saya sebutkan pengertiannya, banyak sinonimnya agar Bapak bisa memikirkan tentang keikhlasan itu dengan mudah. Sinonim dari kata ikhlas, yang pertama iman. Ikhlas itu sama dengan iman. Yang kedua, ikhlas itu sama dengan Islam. Yang ketiga, ikhlas itu sama dengan tauhid. Yang keempat, ikhlas itu sama dengan niat yang tulus. Niat yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keikhlasan. Makanya para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Al-Qayyim, di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan al-ikhlas ifradul haqqi bil ibadah. Ikhlas adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Dalam ibadah kita, yang kita niatkan hanya Allah. Saat sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, saat bertawakal, bersabar, bersyukur, rasa takut, rasa harap, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat berzikir, membaca Quran, kemudian berselawat, beristighfar, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Artinya ibadah kita hanya tujukan karena Allah. Menyembelih, bernazar, isti'adah, isti'anah, istighatsah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti ikhlas. Di sana ada arti ikhlas yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan ikhlas adalah alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang artinya engkau tidak mencari seorang yang melihat amalmu dan seorang yang mengganjar ibadahmu selain Allah. Itu ikhlas. Tidak mencari seorang yang melihat atas amal, seorang yang mengganjar atas amal, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla tatluba ala amalika syahidan ghair Allah
wala mujaziyan siwa. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin dapat pahala, sanjungan, penghargaan, disebutkan namanya sebagai ketua masjid apa gitu, panitia kurban. Ya, ada orang bersedekah. Semestinya kata dia, kalau bersedekah itu nggak usah disebutkan namanya, cukup dengan hamba Allah. Lalu dia bersedekah 1 juta, kemudian dia bilang, lihat, itu 1 juta hamba Allah itu saya. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin didengar kecuali hanya oleh Allah, tidak ingin diberikan ganjaran, pahala, penghargaan, sanjungan, harta, tahta, wanita kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadahnya tersebut. Itulah ikhlas. Pengertian ikhlas yang lain. Dan ini amalan qalbu semua. Para ulama mengatakan di antaranya Imam Al-Qayyim, istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Yang artinya sama rata amalan seorang hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Bahkan saya pesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh di masjid. Maka saya berharap agar sholat ini benar-benar ikhlas karena Allah. Nanti kalau sudah sampai di rumah, perbanyak sholat sunnahnya yang tidak dilihat oleh orang. Begitu menghilangkan riya yang ada saat kita beramal di hadapan orang banyak. Bersedekah saat sendirian, bersedekah di hadapan orang banyak boleh. Tetapi agar hilang riyanya, maka bersedekahlah saat sendirian lebih banyak daripada sedekahmu di hadapan orang banyak. Dan ini amalan saya dapatkan dari Fadilat Syekh Abdus Salam Asy-Syuai'ir rahimahullah ta'ala, ahli fikih, salah satu murid terbesar dari Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu caranya. Dan itu makna dari ikhlas. Sekarang, apa faedahnya Ustaz? Kita mengetahui ini. Amalan qalbu bagi ahli tauhid yang pertama adalah ikhlas. Faedahnya, ini yang saya tuju. Faedah-faedah dari amalan qalbu itu. Faedahnya agar kita istiqamah dalam beramal, dalam mengabdi kepada Allah. Mau dilihat manusia, tidak dilihat, tetap beramal. Mau diberi pujian, sanjungan, penghargaan, harta, tahta, wanita, tetap beramal. Mau tidak diberi, tetap beramal. Istiqamah, karena dia ikhlas. Karena yang dia inginkan hanya Allah, yang dia niatkan hanya Allah. Maka tadi sinonim ikhlas salah satunya apa? Niat yang tulus, murni, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau ingin tahu ilustrasi dan imajinasi tentang ikhlas yang digambarkan dalam Al-Quran, Allah berfirman tadi di dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sesungguhnya di dalam binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Pelajaran tentang keikhlasan, pelajaran tentang kemurnian, kesucian, tanpa campuran dan kotoran. Karena pengertian ikhlas itu secara bahasa diambil dari kata kha lam sad, yang artinya adalah an-naqa was-safa wa adamu at-tanazzuh min al-akhlaq wal awshab. Dia bersih, murni, suci, tidak ada campuran sedikit pun, tidak ada kotoran sedikit pun. Itu namanya ikhlas. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sungguh di dalam binatang ternak bagi kalian benar-benar terdapat pelajaran. Kami memberikan minum kepada kalian, yang mana minuman tersebut keluar antara tahi dan darah, tetapi keluarnya labanan khalisan,
susu yang murni, susu yang bersih, susu yang suci tanpa kotoran, tanpa campuran. Makanya pantas untuk diminum, pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah pertama dari ikhlas adalah istiqamah. Orang ikhlas akan istiqamah. Yakini baik-baik. Maka introspeksi diri kita. Kalau seandainya kita sedang malas, sedang tidak semangat, sedang tidak istiqamah, itu berarti urusan dengan apa? Ikhlas. Apa dalilnya Ustaz perkataan antum ini? Dalilnya ayat-ayat yang menceritakan tentang riyaknya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Yang artinya ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Menipu Allah. Menipu Allah maksudnya bagaimana? Mereka beramal tapi riya. Dan Allah membalas tipuan mereka. Allah tahu bahwa mereka riya. Jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Para ikhwah perhatikan baik-baik. Sifat malas bukan karena sedang ngantuk, capek. Enggak. Sifat malas karena sedang tidak ikhlas. Iya. Dan saya dapat pesan dari Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ini saya dengar sendiri dengan telinga saya. Beliau langsung berbicara. Jadi waktu itu beliau datang ke Indonesia. Panitia mengatakan, "Ustaz, jadi tim lekat ya, kemana Syekh kita antum ikut." Siap. Kemudian suatu waktu kita datang ke sebuah hotel. Kemudian ini ingat, saya cerita ini tujuannya untuk apa? Untuk menegaskan bahwa ikhlas itu adalah penyebab istiqamah. Ikhlas itu kekuatan dalam ibadah. Ikhlas itu penghilang malas dalam ibadah. Meskipun kadang orangnya tidak sekuat yang diduga. Orangnya tidak sekuat orang sehat. Tapi karena ikhlas, dia lebih kuat daripada orang sehat. Saya datang, kemudian Syekh sudah janjian dengan seorang yang juga dari Arab Saudi. Seorang pendakwah yang karena kecelakaan beliau cacat, tidak bisa berjalan atau berdiri seperti layaknya manusia normal. Tapi lihat nih, tapi beliau senantiasa berdakwah hampir keliling dunia di atas kursi rodanya. Malu kita yang sehat badan, yang normal. Sampai Syekh datang, kemudian Syekh pendakwah tersebut mengatakan, "Mohon maaf saya tidak bisa menghormatimu untuk berdiri keadaan seperti ini." Kata Syekh, "Abad, tidak mengapa sama sekali. Saya meyakini dari dulu," kata Syekh Abdul Razak, "A'taqid anna al-i'aqah laysa fil atraf, innamal i'aqatu fil abdan." Saya meyakini dari dahulu bahwasanya yang namanya cacat bukan pada ujung-ujung anggota tubuh, tetapi cacat innamal i'aqah fil qulub, afwan. Sesungguhnya cacat itu ada pada kalbunya. Saya ulangi. Sesungguhnya cacat bukan pada ujung-ujung anggota tubuh. Sesungguhnya cacat pada kalbunya. Maksudnya Syekh ini tidak bisa berjalan, akan tetapi dia bisa berdakwah kemana-mana di atas kursi rodanya. Saat orang-orang sehat bagian dalam proses dakwah. Dan ini juga nasihat bagi para lulusan-lulusan pesantren yang tidak mau terjun ke dalam dakwah.
lebih memilih profesi umum. Sayang, akhi. Ya, sayang. Lulusan pesantren tidak melanjutkan ke agama, padahal punya kesempatan, tetapi lebih condong kepada umum. Sayang, akhi. Ambil dakwah, ambil bagian dalam dakwah. Dan Syekh berkata, saya pernah di Masjid Nabawi melihat seorang dari Indonesia dengan keadaan kaki satu buntung, tapi beliau sholat malam di Masjid Nabawi, satu rakaatnya hampir 1 juz, dengan berdiri dengan satu kaki. Saat yang sehat, normal, jangankan 1 rakaat, 1 rakaat witir saja tidak. Dan itu bertahun-tahun dia tidak lakukan 1 rakaat witir, dalam keadaan sehat walafiat badannya. Itu keikhlasan. Itu bersumber dari keikhlasan. Lihat orang-orang munafik. Jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Yura'unan nas. Riya kepada manusia. Apa arti riya? Memperlihatkan amal di hadapan manusia, atau memperbagus amal di hadapan manusia agar mereka memujinya. Kenapa ada 2 kata itu? Memperlihatkan, memperbagus. Karena ada amalan yang bisa disembunyikan, jangan diperlihatkan. Dan ada amalan yang tidak bisa disembunyikan, maka jaga amalan tersebut di dalam kalbunya, jangan riya. Seperti sholat berjamaah. Tidak bisa orang alasan, saya tidak mau riya Ustaz, makanya saya tidak sholat berjamaah. Nah, nggak bisa. Karena amalannya harus terlihat. Saya tidak mau haji umrah Ustaz, karena nanti terlihat, takut riya. Salah. Tetapi kerjakan haji dan umrah, sholat berjamaah, sholat subuh Jumat berjamaah, dan jaga kalbunya. Jangan sampai ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, penglihatan, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, apa Ustaz dalil bahwa ikhlas, amalan qalbu bagi ahli tauhid, itu mendatangkan keistiqomahan? Banyak dalilnya. Ada 2 dalil. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf dan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang artinya, sesungguhnya Rabb, orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada ayat ini, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, kemudian mereka istiqamah. Ya, ini para ikhwah. Jadi urusan baca Quran itu kadang naik turun, Senin Kemis, itu bukan karena sedang malas, bukan. Karena urusannya dengan apa? Ikhlas. Coba antum bayangkan, saya pernah di sebuah pesantren. Ini kisah mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi agar kita semangat mempunyai wirid Al-Quran di setiap harinya. Wirid Al-Quran di setiap harinya. Saya pernah di sebuah pesantren. Pesantrennya bisa berhubungan dengan warga-warga sekitar. Pesantren tradisional dan peraturannya tidak terlalu ketat. Di salah satu kota di Jawa. Kemudian di depan pesantren tersebut ada rumah seseorang. Pekerjaannya setiap pagi dia mengisi minyak tanah, keperluan orang-orang di kampung ya. Kemudian dia jualan dari pagi sampai asar. Setelah asar sudah pulang, persiapan membersihkan rumah, persiapan untuk sholat maghrib. Selesai habis maghrib, kadang beliau sholat berjamaah di masjid pesantren. Setiap habis maghrib, pasti baca Quran
sampai Isya. Dan selama saya 2 tahun tersebut tidak pernah saya lihat beliau absen kecuali sakit. Saya tanya, berapa banyak khatam Al-Quran dalam kehidupan seperti ini? Cuma penjual minyak tanah, bukan santri, bukan ustadz, bukan kiai, bukan jebolan pesantren, cuma penjual minyak tanah. Kata beliau, kadang 1 bulan 2 kali saya khatam, kadang 3 kali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya katakan, al-i'aqah laisa fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub. Kecacatan bukan pada anggota tubuh, tapi cacat pada kalbu. Berapa banyak orang yang buta tetapi hafal Quran, yang sehat matanya jangankan hafal Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah nguap. Itu bukan urusan ngantuk, itu urusannya ikhlas atau tidak. Sudah berat matanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurufnya sudah 2. Tapi giliran megang HP, tegak matanya. 2 jam, 3 jam. Dan saya nasihatkan pada ikhwan, jangan tidak punya wirid Al-Quran di setiap harinya. Wallahi akan mendatangkan keberkahan membaca Al-Quran. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, seorang ulama salaf. Beliau buta 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Bandingkan dengan sebagian orang yang sehat walafiat, datang selalu pas. Mending kalau iqamah, Pak. Pas saat masbuk paling terakhir itu kapan? Nggih. Hah? Kapan? Sebelum salam. Jadi cuma ikut duduk tasyahud, masbuk paling terakhir. Sehat walafiat badannya. Saya pernah mendapati kisah dari kawan-kawan yang mempunyai travel. Kisah nyata. Kata beliau, Ustadz pernah datang ke travel kami seorang orang tua. Pekerjaannya goes sepeda, jual kelontongan, barang-barang kelontongan, gayung, ember dan seterusnya. Tetapi setiap kali dia keluar rumah, kalau dia ke timur dia akan mikir, di timur ada masjid apa yang saya bisa sholat zuhur berjamaah di sana. Di barat saya bisa sholat berjamaah di sana, sholat zuhur, sholat apa. Dan saya pernah mendapati langsung orang itu. Ketika dia ke timur, oh ada ini bapak, setengah jam sebelum zuhur sudah di masjid. Ini lebih luar biasa dibanding. Kapan itu bisa terjadi? Keikhlasan. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin dipandang, diberikan penghargaan, diberikan sanjungan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan keikhlasan. Itu amalan qalbu bagi ahli tauhid. Kekuatan keikhlasan. Yang lebih menarik lagi Ustaz, orang tersebut datang ke travel kami, kemudian mengatakan, "Dek, saya ingin daftar saya dan istri untuk umroh. Saya berdoa mudah-mudahan sebelum saya meninggal bisa menginjakkan kaki ke tanah suci. Tolong hitungkan berapa." Kemudian disebutkan jumlahnya, kemudian diberitahukan, "Ini dek, uang saya." Dihitung. "Pak, ngapunten, gak cukup. Buatan cekap, Pak." Kemudian beliau buka baju beliau, ada kain yang beliau lilitkan di perut beliau.
Lalu beliau keluarkan emas kecil-kecil. Dan beliau berkata kepada teman saya tersebut, "Dek, ini harta saya terakhir di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk pergi umrah." Kemudian teman saya tersebut bilang, "Sebenarnya enggak cukup, Ustaz. Tapi kita katakan cukup. Mudah-mudahan beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala." Bandingkan dengan orang yang diluaskan rezekinya, yang tidak pernah ke tanah suci, atau dengan orang yang diluaskan rezekinya tapi masih mikir lama. Kalau saya pergi umrah akan habis sekian, kalau saya pergi haji akan habis sekian. Mana keikhlasannya? Ini yang saya katakan tadi. Kekuatan ikhlas membuat orang semangat beribadah, istiqamah dalam ibadah, tidak peduli dia. Dan ingat para ikhwan, ketika orang ikhlas, Allah akan menolong hamba tersebut. Antum tahu apa yang terjadi kepada orang tersebut? Otomatis dia tidak bawa apa-apa, uangnya habis. Dia hanya bawa baju dan makan sesuai yang disediakan. Tetapi pulang, orang yang paling banyak bekalnya. Karena kenapa? Jamaah tahu. Jamaah yang satu rombongan dengan dia tahu bahwasanya bapak kejadiannya seperti itu. Masing-masing bawa hadiah. "Pak, ini hadiah untuk pulang." Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang ikhlas, ini sinonim ikhlas yang lain, yaitu takwa. Yang sebenar-benar takwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan langsung rezeki kepada dia, langsung. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang harus kita tanamkan. Orang-orang yang ahli tauhid, nggak mikir-mikir. Ini sekarang sebentar lagi Idul Adha. Orang ahli tauhid paling semangat untuk berkurban. Karena itu cerita kurban, cerita ikhlas. Ikhlasnya seorang bapak Ibrahim alaihissalam Khalilullah menunggu anak 86 tahun, kemudian dapatkan anak Ismail alaihissalam. Kemudian anak tersebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak tersebut sudah berjalan seperti layaknya bapaknya, sudah bekerja seperti bapaknya bekerja, bangga bapaknya, dapat perintah dari Allah. "Ya bunayya, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi anni azbahuk, aku melihat aku menyembelih engkau." Apa kata sang anak? "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ikhlas. Ikhlas menumbuhkan amal. Ikhlas istiqamah atas amal. Walaupun taruhannya nyawa, walaupun taruhannya harta habis, tapi dia ikhlas. Begitu kekuatan tauhid. Ini yang saya maksud para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih, sesuatu yang sangat remeh-temeh dijadikan sesuatu yang besar. Itu urusannya pada ikhlas. Saya beri contoh misalkan, dalam dunia dakwah, pengurusan dakwah, pengurusan masjid, kadang ada yang ngambek, ada yang ini karena tidak diajak rapat, karena itulah permasalahan yang kadang-kadang remeh-temeh, hanya sekedar mungkin sepertinya saya nggak dianggap. Akhirnya keluar dari pengurusan masjid, rugi. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya sekedar perkara yang urusannya tidak menghormati, akhirnya keluar dari pengurusan masjid, rugi. Ya, itu urusannya terhadap apa? Ikhlas. Ingin dapat pahala dari siapa? Sanjungan dari siapa? Allah kah, makhluk kah? Itu urusannya ikhlas. Maka menarik untuk selalu dibahas tentang amalan qalbu bagi ahli tauhid. Kita ini para ikhwah, kita diajarkan walhamdulillah oleh para ustadz kita agar jauh dari syirik akbar.
tidak beribadah kepada orang yang sudah mati, tidak main dukun, sihir, tukang ramal, tidak pakai jimat, tidak bersedekah laut, tidak sesaji kepada makhluk-makhluk. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dengan ajaran seperti itu, sebagian orang menganggap dirinya sudah mempunyai kunci surga. Tapi kalau berhadapan dengan urusan ikhlas, tawakal, jauh. Apa di media sosial yang sering mengeluh, sampai guru ngaji ngeluh, gajinya cuma sekian. Mana ikhlasnya? Abu Abdurrahman Ibnu Abi Layla, beliau mengajar Al-Quran dari mulai zamannya Utsman bin Affan sampai kepada zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, 40 tahun. Ketika beliau ditanya, "Ma aq'adaka ala hadza?" Apa yang menyebabkan engkau ngajar Al-Quran sekuat ini 40 tahun? Gak pernah ngeluh. Ini sedikit-sedikit nulis status, disenggol sedikit nulis status, istri marahan sama suami nulis status. Mana tauhidnya? Orang ahli tauhid tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya mengeluh adalah saat dia sujud. Tempatnya mengeluh adalah waktu di sepertiga malam terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyub idznada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub ketika sekujur tubuhnya kena penyakit, maka beliau tidak mengeluh kepada manusia. Beliau mengatakan, "Ya Allah, aku tertimpa kesulitan, keburukan, dan Engkau Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi." Begitu ahli tauhid. Sedikit-sedikit ngambek dalam urusan dakwah, nggak diajak rapat ngambek. Itu urusannya kepada apa? Ikhlas. Keluar dari yayasan gara-gara ada konflik sedikit, itu urusannya pada ikhlas. Wah, ini tidak bisa diterima, ini sudah merendahkan kehormatan saya. Wah, itu. Orang kalau ikhlas sangat gigih, kokoh, meskipun tidak dianggap. Saya beri contoh ya Pak, ini dalam dunia pesantren kami, karena kami di dunia pesantren. Mudah-mudahan antum bisa merasakan kisah ini sebagai bentuk keikhlasan. Contoh, ada seorang kiai, kemudian ditemani oleh 3 temannya. Dia yang bangun dengan karunia dari Allah pesantren tersebut. 3 temannya ini mungkin tidak bertitel, tidak apa, cuma dengan kiai ini dari awal. Besar pesantrennya, banyak santrinya, datang ustadz-ustadz yang mewah, bertitel tinggi, doktor, profesor, yang diperlukan oleh dunia pesantren, oleh lembaga pendidikan. Akhirnya 3 yang dahulu mendirikan ini, apa yang terjadi Pak? Mulai tergeser. Kalau 3 ini ikhlas, saya dimanapun ditempatkan, apapun tugas saya, yang penting saya masih bisa berkhidmat untuk Islam, berjuang untuk Islam, maka saya akan tetap. Saya tidak akan peduli dikatakan meskipun saya sudah lama, ya dari awal, akan peduli. Bahkan mungkin mohon maaf dari sisi gaji lebih rendah daripada yang datang belakangan. Kenapa? Karena ini membawa titel doktor, profesor. Orang ikhlas itu senantiasa istiqamah, kuat. Ya, ini para ikhwah, itu amalan qalbu yang pertama. Yang kedua, amalan qalbu ikhlas juga menghasilkan amalan-amalan rahasia yang luar biasa. Di zaman sekarang Pak, terutama zaman media sosial, benar-benar Rasul SAW sabdanya benar-benar harus kita benar-benar takuti. Beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya, apa itu syirik kecil? Riya. Bagaimana riya? Seseorang memperbagus sholatnya. Disebutkan dalam hadis tentang sholat. Sholatnya di hadapan orang lain, agar orang lain memujinya.
Di zaman sekarang, Pak, urusan riya plus ditambah dengan dusta. Contoh, saat di hadapan Ka'bah, ayo, selfie dulu. Coba foto saya. Ini dikhawatirkan, saya tidak menuduh itu riya, tapi dikhawatirkan itu riya plus bohong. Bukan sedang berdoa. Itu riyanya ikhlas. Dan ini kejadian. Pernah kita diceritakan oleh seorang syekh di kota Madinah. Datang sekelompok orang ke Masjid Nabawi, kemudian yang satu langsung duduk tasyahud. Duduk tasyahud enggak salat. Lalu terjadilah pemotretan. Sebelah kanan, angle sebelah kiri, angle sebelah depan, sebelah belakang. Sesi pemotretan. Selesai sesi pemotretan, selesai juga. Ini bohong dan dusta besar. Dusta adalah dosa besar. Jadi riya plus dosa besar. Dusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi, apabila ada amalan yang bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan daripada diperlihatkan. Sedekah contohnya, boleh kita bersedekah dalam keadaan sirra wa alaniyah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa boleh untuk bersedekah dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Boleh. Tetapi jika sanggup untuk disembunyikan, maka sembunyikanlah. Saya akan bacakan kisah-kisah menarik dari hal ini. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyembunyikan amal, ya. Menyembunyikan amal. Disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah, bercerita istri Hasan ibn Abi Sinan tentang suaminya Hasan bin Abi Sinan rahimahullah. Kana yaji'u fayadkhulu ma'i fi firashi. Dia datang lalu dia bersamaku di dalam kasur. Kama tukhadi'ul mar'atu sabiyah. Seperti seorang ibu sedang menipu anak kecilnya. Maksudnya apa? Dia pura-pura tidur. Itu antara istri dan suami. Antara istri dan suami. Si suami pura-pura tidur, sebagaimana ibu pura-pura tidur agar anaknya juga ikut tidur. Fa idza 'alima anni nimtu salla nafsahu fa kharaj, thumma yaqumu fa yusalli. Kalau dia sudah mengira aku tidur, kata sang istri nih, maka dia bangun pelan-pelan dan keluar. Ngapain? Bukan main slot, bukan main game online. Karena ini sudah banyak nih para istri curhat, mengeluh, Ustaz, suami saya sudah ngaji sunnah, tetapi masih main game sampai jam 2 pagi, Ustaz. Ngaji sunnah, ngajinya sama antum, Ustaz. Bangun sholat. Qala faqultulah ya Aba Abdillah kam tu'azzib nafsak. Sampai-sampai aku pun ikut bangun kemudian berkata kepada suamiku, wahai Abu Abdillah, wahai suamiku, mengapa engkau menyiksa dirimu seperti ini? Irfaq binafsik. Kasihani dirimu. Ayo kita bergaul, ayo kita tidur bersama. Apa kata jawab suami? Uskuti waihak, wa yushiku an arquda raqdah la aqum minha zamanan. Kata sang suami, diam engkau. Ketahuan sholatnya. Kata sang istri, aku bercita-cita tadi tidak bangun. Mendingan aku tidur saja. Subhanallah. Takut ketahuan amalnya. Lihat yang lain lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ibnu Mubarak. Jadi ini bukan kisah-kisah sembarangan. Kisah-kisah yang bersanad. Al-Hasan Al-Basri bercerita. Ini bukan kisah-kisah dongeng-dongeng tentang para wali bisa mematikan neraka jahanam. Bukan.
ya, bukan kisah-kisah itu. Ini kisah-kisah benar dari ulama salafus saleh. Al-Hasan Al-Basri bercerita tentang, lihat, menyembunyikan amal. In kana ar-rajul laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihi jaruh. Ada orang yang hafal Quran dan tetangganya tidak tahu kalau dia hafal Quran. Wa in kana ar-rajul laqad faqiha al-fiqha al-katsira wa ma yash'uru bihi an-nas. Ada orang yang paham agama dan orang-orang tidak tahu kalau dia paham agama. Wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata at-tawilata fi baytihi wa indahu wird az-zur wa indahu waradat az-zur ay adh-dhuyuf wa ma yash'uruna bih. Kadang orang bisa salat malam, salat panjang salatnya padahal sedang ada tamu di rumahnya. Kok bisa, Ustaz? Itu disembunyikan amal. Walaqad adraktu aqwaman. Sungguh aku telah mendapati orang-orang. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i. Kalau beliau berkata mendapati orang-orang berarti beliau mendapati para sahabat Nabi. Ma kana ala dhahril ardi man amila yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sir fayakunu alaniyatan abada. Tidak pernah ada manusia di atas muka bumi ini kalau mereka sanggup untuk menyembunyikan amalnya, maka tidak akan mereka perlihatkan amalnya. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Ini kalau amal para ikhwah, apalagi kalau urusan kesulitan, keresahan, kegundahan. Gengsi orang ahli tauhid yang ikhlas kepada Allah untuk mengeluh kepada makhluk. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri lamma ra'a rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumi. Ahli hadis, Imamul Muhadditsin Sufyan al-Thawri melihat orang mengeluh kepada orang lain. Kemudian dia panggil orang tersebut, "Ya hadza syakauta man yarhamuk ila man la yarhamuk." Hei fulan yang sedang mengeluhkan nasibmu, engkau sedang mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihi. Gengsi. Orang ahli tauhid nulis status keresahan, kesulitan hidup, baik status di WA, baik status di Facebook, atau status di mana saja, di Instagram, TikTok atau apapun. Yang lebih parah lagi, ada orang yang suka baca status orang. Saya nggak habis pikir itu. Kok ada punya waktu untuk itu? Habis itu nanti dia sakit hati sendiri. Wah, ini nyinggung saya nih. La haula wala quwata illa billah. Ini amalan qalbu yang pertama tentang keikhlasan, menyembunyikan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, laqad kana al-muslimun, sungguh orang-orang muslim terdahulu. Siapa mereka kalau begitu? Para sahabat. Yaztahiduna fid du'a, sungguh-sungguh dalam berdoa. Wa ma yusma'u lahum saut, dan tidak terdengar dari mereka suara doa mereka. In kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim azza wa jalla, kecuali hanya hams. Hams itu bismillah. Nggak ada tuh yang sampai teriak-teriak, apalagi joget-joget teriak. Nggak ada. Apalagi sampai jingkrak-jingkrak zikirnya. Illa hams. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Itu konsep, Pak. Bapak, Ibu, bawa konsep itu dalam pengajian. Ingat, dalam pengajian ini hanya ingat itu saja, yang lain-lainnya lupa karena nggak dicatat ini kan. Yang ingat cuma itu saja. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Berarti insya Allah saya sudah berhasil untuk menanamkan keikhlasan. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, ikhlas selesai, kalau dikupas masih banyak lagi, luar biasa. Bahkan ada orang nih, subhanallah, ini luar biasa, berjihad. Berjihad disembunyikan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika berjihad benar-benar tertutup wajahnya, tidak ada yang tahu. Berjihad.
butuh nafas, butuh udara, butuh kemudahan untuk berjihad. Tapi ketika diketahui, malah marah beliau. Subhanallah. Keikhlasan adalah amalan qalbu bagi ahli tauhid yang menghasilkan keluar biasaan bagi seseorang. Nah, kemudian yang kedua, amalan qalbu yang kedua, yaitu tawakal. Apa pengertian tawakal para ikhwah? Tawakal pengertiannya disebutkan oleh para ulama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah wahdah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'li al-asbab al-mubahah. Tawakal adalah benarnya, sungguh-sungguhnya bersandar hati kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam keinginan mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan. Itu tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hukum bertawakal wajib hukumnya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata bertawakallah kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, apa istimewanya tawakal, amalan qalbu bagi ahli tauhid? Yang pertama, di dalam perihal ibadah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya lemah. Ustaz, saya susah bangun malam. Ustaz, saya susah mengatur waktu untuk sholat berjamaah. Bertawakallah kepada Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala qalbunya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan ibadahnya. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Surat Hud ayat 123. Beribadahlah kepada Allah dan bersandarlah kepada Allah dalam urusan ibadah tersebut. Sebagian orang dia mengatur dirinya dalam urusan ibadah sehingga tidak diurus oleh Allah ibadahnya. Akhirnya susah ibadah, malas beribadah, berat beribadah, seperti baca Quran tadi. Setiap pagi nih Pak ya, ada mushaf, ada HP. Kenapa yang dipilih HP? Sudah tahu dia nih, dari mulai masjid mau pulang ke rumah dia sudah niat baca Quran. Ya Allah, baca Quran ya Allah. Pas lihat HP, apalagi WA masuk, langsung tuh pegang. Karena ada alasan. WA, jangan-jangan penting. Enggak, ternyata enggak penting. Tagihan, pinjol. Subhanallah. Ya. Itu yang seperti itu kuncinya tawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang minimal setiap pagi kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh urusanku, jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari, yang namanya ibadah bukan hanya ibadah praktis, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, tidak. Termasuk ibadah adalah memaafkan kesalahan orang, terutama rahim. Dan saya pesan, yang ngaji sama saya, yang pernah ngaji, duduk sama saya, maka harus dekat dengan rahimnya. Keliru besar dekat dengan teman-teman yang sepengajian dakwah sunnah tapi tidak dekat dengan rahimnya. Keliru itu. Sebagian orang punya grup WhatsApp banyak. Grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni macam-macam. Tapi grup WhatsApp untuk saudara sekandung, adik, kakak, anaknya Pak Joni misalnya. Ya, enggak ada.
Susah untuk ngobrol dengan adik kakak. Kenapa? Yang bahkan terkadang putus hubungan rahim. Maka agar mudah memaafkan kesalahan saudara kandung, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah, mudah memaafkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk dalam urusan tawakal adalah, yaitu dalam urusan mencari rizki. Allahu Akbar. Ya, seperti yang saya singgung tadi di awal. Sebagian orang yang ngakunya ahli tauhid, hatam kitab tauhid, akan tetapi mendewakan orang yang diluaskan rezekinya. Seakan-akan dia yang bisa menolong urusannya. Karena dia pejabat, karena dia punya kekayaan, seakan-akan dia yang bisa menolong urusannya segalanya. Ahli tauhid enggak begitu. Sampai nunduk-nunduk. Sampai kalau seandainya dia tidak sholat, ikut-ikutan enggak sholat. Na'udzubillah. Kalau seandainya si fulan yang kita harapkan kebaikannya ini mengakhirkan sholat, ikut-ikutan mengakhirkan sholat, membenarkan yang tidak benar, gara-gara ingin duit, ingin bantuan dari orang tersebut. Orang yang bertawakal tidak seperti itu. Orang yang ahli tauhid maka menghasilkan amalan qalbu, yaitu tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya makhrajan jalan keluar dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Secara umum, jalan keluar dari arah manapun, dalam urusan apapun. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Yakini itu baik-baik, Pak. Yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Sebagian laki-laki, terutama kepada keluarga, resah, gelisah, gundah kalau sudah urusan rezeki. Anak saya makan apa, sandang pangannya bagaimana, istri saya makan apa, sandang pangannya bagaimana. Resah, gelisah. Sebagian orang lupa tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit, rezeki. Ini saya beri contoh nih, mohon maaf, contoh saya agar menjadi pelajaran. Sebagian pendakwah mungkin ya, sebagian pendakwah semenjak dibolehkannya umrah tanpa mahram, ya, mulai mencari dalil-dalil bolehnya bersafar umrah tanpa mahram. Dulu sangat keras untuk ngajari umat jangan bersafar tanpa mahram, karena peraturannya sesuai dengan syariat. Sekarang peraturannya sudah berubah, entah apa sebabnya di sana, maka mulai mencari, ngulik-ngulik dalil agar dimudah-mudahkan. Ada ikhwan tidak boleh seperti itu. Seseorang bermudah-mudah menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Ada cerita menarik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada seorang pemuda bahwasanya ada seorang pemuda datang kepada beliau. Kata beliau, "Wahai Amirul Mukminin, tolong saya kasih uang." Lalu beliau masuk. Agak terlambat beliau keluarnya. Akhirnya pemuda tersebut karena sudah terlambat, maka dia melihat ada pelana pada onta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia ambil pelana tersebut. Baik. Kemudian dia bawa ke pasar untuk dijual karena memang dia memerlukan uang. Kemudian keluar Ali bin Abi Thalib membawa 1 dinar. 1 dinar dahulu 4,25 gram emas. 1 dinar. Lalu kemudian melihat pemuda tadi tidak ada, pelana ontanya tidak ada, berarti dicuri. Kemudian dia panggil pemuda lain, "Ini 1 dinar, tolong belikan pelana." Nah, coba antum tebak kisahnya bagaimana? Ini pemuda yang kedua kepetok,
ketemu sama pemuda yang pertama yang jualan tadi. Dia beli 1 dinar. Kemudian dia bawa pelananya, kemudian dia letakkan. Kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah, itu pelana saya. Innahu yasta'jilur rizqa al-halal bil haram. Dia menyegerakan harta yang halal dengan cara yang haram. Toh yang mencuri tadi dapatnya berapa? 1 dinar. Padahal mau dikasih dengan cara yang halal berapa? 1. Begitulah kira-kira. Wallahi para ikhwah, orang ahli tauhid sangat bertawakal kepada Allah. Tidak mudah putus asa, khusus dalam rezeki, khusus dalam kesehatan dari penyakit. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah menghalalkan segala cara. Misalkan nih, istri kita sakit, lumpuh, na'udzubillah. Ada seorang lumpuh, istrinya seorang lumpuh misalkan. Kemudian mau tidak mau dia harus berobat kepada seorang lelaki, dipegang-pegang. Nah, ya. Tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan dia darurat. Mau mati baru bisa. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal selalu di atas jalan ketakwaan, tidak mudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keduniawiannya, uang, kesehatan, jodoh, anak, dan seterusnya. Saya kemarin mendengar ceramahnya. Jadi subhanallah, saya kira para ikhwah, media sosial ini seperti pedang bermata dua. Yang menggunakan sebaik-baiknya akan mendapatkan faedah yang sangat luar biasa. Ya, kita kadang benar capek, sudah ngajar, ya, sudah kajian, kita ingin lihat yang bisa kita lihat. Nah, kita mendengar kajian-kajian para syekh yang ilmunya mendalam. Saya pernah dengar kajian Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, lan ya'tika ar-rizq minallah illa bima katabahu Allah lak. Tidak akan pernah datang rezeki dari Allah untukmu kecuali yang Allah sudah tuliskan untukmu. Walau kana fi famil asad, meskipun dia di dalam mulut singa, kalau itu Allah sudah tuliskan untukmu. Orang yang ahli tauhid sangat bertawakal kepada Allah, pasti saya dapat rezeki tersebut meskipun di mulut singa. Begitu ahli tauhid. Ahli tauhid mengeluarkan kekuatan tawakal yang sangat kuat. Kalau bukan itu rezeki saya, walaupun dekat dengan mulut saya, bapak ibu menolong saya untuk masukkannya, tidak akan pernah saya dapatkan walau setetes pun masuk ke dalam tenggorokan saya, kalau bukan takdir dari Allah. Begitu orang tawakal, begitu ahli tauhid, begitu amalan qalbu ahli tauhid. Ya. Maka orang yang ahli tauhid jauh daripada menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup, apalagi pinjol, ya, minjam, sudah minjam riba, tidak bayar, digunakan untuk judi. Mantap sudah itu. Sudah miskin maksiat, ya, itu mantap itu. Mantap dosanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ahli tauhid